Aku Nada Dingdong, teman berkisahmu. Aku datang lagi ya, dan mulai pejamkan matamu dan dengarkan suara Nada Dingdong. Curug Caweni adalah salah satu air terjun yang terletak di Kecamatan Cidolok, 70 km dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Curug ini memiliki ketinggian 15 meter dan di tengah air terjunnya terdapat batu setinggi 7 meter yang diperkirakan batu tersebut adalah arca Caweni. Inilah yang menjadi ciri khas dari Curug Caweni. Curug Caweni memiliki pemandangan alam yang indah. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, di Cidolok dahulu kala dikuasai oleh seorang putri. Nama Caweni sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti randa bengsrat atau janda yang masih suci. Banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana curug ini terbentuk. Curug ini dianggap sebagai tempat yang sakral bagi sebagian orang. Di sana terdapat sebuah gua yang disebut dengan Gua Kopiah. Jaraknya cukup dekat dengan curug. Di sana juga ada batu yang bentuknya menyerupai buaya, sehingga kondisi di area curug ini dianggap sebagai pemandangan yang tidak biasa dan mistis. Anggapan mistis ini juga semakin kuat dengan adanya batu arca yang bentuknya menyerupai orang yang sedang berdoa. Selain itu, juga ada cerita rakyat yang menyeramkan terkait curug ini. Menurut cerita rakyat yang berkembang tentang Curug Caweni, dahulu kala ada seorang putri yang tinggal di sebuah desa. Putri tersebut bernama Caweni. Putri memiliki paras yang sangat cantik. Setiap orang yang melihatnya pasti akan jatuh hati. Namun, sayangnya putri ini ternyata putri yang dikutuk. Di dalam tubuhnya tertanam kutukan seekor ular sakti yang akan membunuh setiap lelaki yang menikahinya. Konon, sang putri telah menikah sebanyak 99 kali dan semua berakhir dengan kematian. Karena sang suami tewas digigit ular sebelum sempat menyentuh sang putri. Hal inilah yang membuat putri masih perawan meski telah menikah puluhan kali. Dalam keadaan yang putus asa, Putri Caweni memutuskan untuk meninggalkan desa. Bisik-bisik penduduk di sekitarnya yang membicarakan sang putri membuatnya tidak nyaman. Dengan membawa seekor itik yang bernama Mary dan anjing serta kasur, sang putri pun pergi dari desa tersebut. Ia melalui perjalanan yang panjang. Ketika menyusuri sungai, sang putri merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk melepaskan rasa lelahnya. Ia lalu mencari tempat yang teduh dan aman untuk menggelar kasur yang dibawanya. Setelah hilang rasa lelahnya, sang putri segera meneruskan perjalanan. Namun, gulungan kasur tak sengaja tertinggal. Dari peristiwa ini, akhirnya tempat persinggahan sang putri tersebut diberi nama Lewi Kasur. Menurut cerita, Lewi Kasur sangat dalam. Diceritakan pernah ada seorang pemuda yang memancing di tempat tersebut. Ketika mendapat ikan yang sangat besar, pemuda itu tidak sanggup mengangkatnya karena terlalu besar dan berat. Sehingga ia tercebur di dalam Lewi Kasur itu dan tenggelam di sana. Perjalanan sang putri masih berlanjut. Ia pun kembali didera rasa lelah dan memutuskan untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Setelah lelahnya hilang, ia pun berniat untuk meneruskan perjalanannya lagi. Namun, anjing kesayangannya ini tidak mau ikut. Putri kemudian meninggalkan anjingnya di sana. Tempat tersebut kemudian dinamakan Curug Anjing karena bentuknya yang seperti anjing. Kini,
Tinggallah seekor itik yang menemani putri dalam perjalanan panjangnya itu. Namun, lagi-lagi sang putri harus kehilangan teman perjalanannya karena dikala beristirahat melepas lelah, itiknya kesenangan berenang dan tidak mau melanjutkan pengembaraannya. Sang putri pun meninggalkannya dan tempat tersebut kemudian diberi nama Lewi Mary. Putri Caweni kini sendirian dalam perjalanannya. Langkahnya ini kemudian membawanya ke sebuah curug. Putri mencoba untuk mendaki curug tersebut, tapi selalu gagal. Jalur yang licin dan terjal membuatnya kesulitan. Arus di curug pun sangat deras sehingga membuatnya jadi putus asa. Dalam keputusasaannya, sang putri bertemu dengan seorang pemuda dari golongan bangsawan. Ia adalah Pangeran Boros Kaso. Pertemuan ini menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Putri dan pangeran pun memutuskan untuk menikah. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh Pangeran Boros Kaso. Ia harus bersabar menunggu Putri Caweni hingga ia berhasil mencapai puncak curug yang ingin didakinya tersebut. Sang putri mulai berpikir bila terjadi banjir, maka akan mempermudah jalannya untuk mencapai puncak curug. Dan ia pun menunggu banjir itu tiba hari demi hari. Dia hanya berdiam diri, berharap banjir besar segera datang. Hari demi hari sudah berlalu. Namun, banjir besar yang diharapkan sang putri tidak kunjung datang. Sementara pangeran sudah tidak sabar untuk segera meminangnya. Dalam kondisi seperti ini, Putri Caweni tidak putus asa. Ia terus menunggu tanpa bergerak sedikit pun dari tempat tersebut. Waktu terus bergulir. Debu-debu berterbangan mulai menumpuk di kulit tubuh Putri Caweni. Lama-kelamaan volume debu semakin banyak hingga tubuhnya menjadi batu. Batu ini kemudian dikenal sebagai Arca Caweni. Itulah cerita legenda Curug Caweni yang muncul dalam budaya masyarakat Jawa Barat. Aku, Nada Dingdong, teman berkisahmu, akan hadir kembali dengan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa.